Budget 2 jutaan nyari smartphone yang spek gahar. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Alim Rodo Gadget. Di video kali ini kita akan membahas tentang smartphone yang launching di bulan Mei lalu. Ini adalah Infinix Note 30. Aku akan kenalin seperti apa spesifikasi daripada Infinix Note 30 ini. Bicara soal smartphone itu kan terbagi jadi 3 ya. Ada smartphone entry level, ada mid range, dan ada smartphone flagship. Nah, rata-rata kalau smartphone flagship di tahun 2019 lalu itu menggunakan RAM di kisaran 8 sampai dengan RAM 12. Tapi tidak untuk sekarang. Sekarang smartphone mid range itu sudah menggunakan RAM 8. Bahkan untuk Infinix ini dengan RAM 8-nya bisa di-upgrade menjadi 16 GB. Untuk storage-nya sendiri, Infinix Note 30 ini memiliki storage 256 GB. Wah, ini termasuk smartphone yang sangat murah karena dengan storage dan RAM yang sebesar itu, Infinix Note 30 dibanderol cuma dengan harga 2 jutaan aja. Apakah kira-kira yang diunggulkan cuma RAM dan storage aja? Kita kan butuhnya nggak cuma RAM sama storage ya. Nah, pertama kita bahas soal layarnya. Layarnya sudah menggunakan panel IPS, sudah beresolusi Full HD+, sudah menggunakan A-Care display, jadi enak di mata. Selanjutnya, nggak cuman itu ya, layar 6,78 inci ini sudah memiliki refresh rate 120 Hz. Jadi, smartphone 2 jutaan sudah memiliki refresh rate 120 Hz. Smartphone yang harga 10 juta aja di tahun lalu belum banyak yang memiliki 120 Hz kan? Nah, kalau layarnya sudah sehebat itu, bagaimana dengan mesinnya? Untuk dapur pacu daripada Infinix Note 30 ini, dia sudah dibekali dengan chipset MediaTek Helio G99 dengan fabrikasi 6 nanometer. 6 nanometer ini masuk ke dalam smartphone flagship ya. Dan ini luar biasa sih menurutku. Kalau untuk main Mobile Legends, so far Infinix ini mendapatkan settingan rata kanan. Untuk main PUBG juga rata kanan. Dan untuk mainin Genshin Impact pun sudah bisa ya tentunya. Tapi aku males nyobain Genshin Impact karena apa? Download storage-nya itu gede banget ya. Karena aku masih pakai Orbit ya, jadi banyak sekali kuota yang dipakai untuk mendownload Genshin Impact pastinya. Tapi kalau aku lihat reviewnya, ini udah bisa buat main Genshin Impact. Nah, nggak cuman itu ya speknya ya. Kameranya sendiri dia dibekali dengan 3 buah kamera di bagian belakang. Kamera utamanya 64 megapiksel, ultra clear kamera all round fast charge. Nah, aku suka dari kamera Infinix ini bisa untuk langsung kamera depan belakang. Aku inget banget ya, dulu punya Samsung Galaxy Note 3 itu bisa kamera depan belakang itu udah luar biasa banget di zaman dulu. Bahkan smartphone biasa yang aku temuin itu nggak bisa kamera depan belakang secara langsung gitu ya. Jadi itu enak banget lah menurutku di zaman dulu kan ya. Dan sekarang di HP mid range yang harga 2 jutaan ini sudah ada kamera depan belakangnya ya. Jadi bukan kamera depan belakang, gimana sih maksudnya? Kamera depan belakang menyala secara langsung, secara bersamaan. Itu dia. Nah, itu salah satu hal yang keren sih menurutku. Ya, rangkanya berbahan plastik, namun dia itu finishingnya jadi kayak model metal gitu ya. Jadi finishingnya udah kayak metal, terus fingerprintnya ada di bagian samping. Nah, setelah itu untuk kameranya juga sudah di dalam layar kameranya. Dia sudah dibekali dengan kamera deep juga, 2 megapiksel ya, kamera deep untuk bikin bokeh-bokehan gitulah pokoknya. Yang aku suka dari Infinix ini ya, amazed banget pokoknya ya. Speakernya itu udah dual speaker. Nah, ini cocok banget buat main game. Apalagi kalau kita lagi main PUBG itu ya. Musuh dari kanan atau dari kiri tuh kedengeran. Itu enaknya kalau dual stereo. Tapi kalau untuk mic-nya, untuk mikrofonnya dia masih single ya, belum dual mikrofon. Dan satu lagi untuk yang aku suka, di sini masih tersedia port untuk jack mic-nya. Jadi buat teman-teman yang mau bikin vlog ya kan ya, mau pakai mic eksternal tuh masih bisa banget pakai si Infinix ini. Untuk port pengecasnya dia sudah pakai port pengecas Type-C. Nggak cuman Type-C aja, tapi ini sudah 45 watt all round fast charging. Jadi pengisiannya pun cukup cepat. Cukup waktu 1 jam aja udah penuh. Nah, begitu juga untuk pembeliannya, teman-teman sudah dapat kepala charger, sudah dapat kabelnya. Dapat apa sih dalam pembeliannya? Kita cek ya setelah ini ya guys ya. Dan untuk baterainya sendiri, menggunakan mega baterai 5000 mAh. Pas aku cobain ya, aku coba buat standby aja itu sampai sekitaran hampir 1 minggu kalau nggak salah ya. Pokoknya lama banget lah ya. Tapi itu nggak tersambung internet. Nah,
tersambung dan nggak tersambung gitulah. Pokoknya nggak tak pakai buat aktivitas. Tapi kalau tak pakai aktivitas sehari-hari, tak bawa, tak scroll ya kan ya, buat nonton media sosial itu dari pagi bisa sampai malam ya, sampai kita tidur lagi. Nah, jadi so far nih ini worth it sih ya buat di tahun 2023 ini. Apalagi harganya cuma 2 juta ya kan ya. Dan buat kalian yang pengen beli itu ada beberapa varian pilihan ya. Yang aku pegang ini warnanya Sunset Gold, disebut oleh Infinix dengan Sunset Gold. Kalau aku lihat sih warnanya itu agak orange ya, sebenarnya orange. Nah, kalau untuk varian orange ini dari bagian belakang itu dilapisi bahan apa? Bahan kulit ya. Untuk yang varian warna biru dan warna hitam itu dia menggunakan bahan kaca di bagian belakangnya. Nah, kalian suka yang warna kulit, yang warna orange bahan kulit, atau pilih yang pakai bahan kaca nih ya? Gimana? Silahkan komen di bawah. Bahkan smartphone ini sudah memiliki fitur NFC. Wow, mantap ya kan ya. Sudah. Kekurangan HP ini apa? HP ini belum 5G. Jadi HP ini masih menggunakan jaringan 4G, tapi tenang aja. Harga 2 jutaan itu, HP ini teman-teman dapetin ya dengan versi yang resmi Indonesia ya. Jadi teman-teman nggak bakalan khawatir nih IMEI keblokir atau kehilangan sinyal, ya kan ya. Yang terakhir adalah performa. Performa dari smartphone ini sudah pasti ya, dengan chipset yang tersebut dengan fabrikasi 6 nanometer, dia bisa menghasilkan skor Antutu 370.000. Jadi skor Antutunya itu kalau aku lihat di GSM Arena 370.000. Tapi sayangnya pas aku tes itu nggak berhasil. Pas aku tes pertama kali, jadi dengan Antutu versi 10 dan versi yang sebelumnya itu juga belum berhasil. Tapi nggak apa-apa, aku sudah bisa intip di GSM Arena ya guys ya. Skor Antutu segitu tuh bukan skor yang kecil bagiku buat sebuah smartphone mid-range. Jadi seperti itu untuk Infinix Note 30 ini. Buat teman-teman yang pengen beli juga, link pembeliannya sudah aku siapin di deskripsi video ini. Jangan sampai ketinggalan promo 10-10-nya ya guys ya, karena harganya bisa jadi lebih murah daripada biasanya. So far dengan harga 2 jutaan, smartphone ini menurutku worth to buy. Jadi, buat scroll-scroll sosial media, buat main game, ataupun buat daily driver, ini sudah cocok. Ada yang lebih bagus lagi? Pastinya ada. Komen di bawah kira-kira smartphone apa lagi yang harus aku review buat teman-teman. Itu saja review kita tentang smartphone ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa follow sosial media AMG. Ada TikTok, ada Instagram, dan juga ada Facebook. Share video ini jika bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.